Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. Faris Fudla Fasih. Di Arwa Podcast kita belajar memahami kehidupan bukan hanya dari apa yang terlihat, namun dari makna yang sering terlewat. Oke, sekarang kita bersama Ustadz Agus Gulam Ahmad. Agus Gulam Ahmad. Jadi ini adalah senior saya di Maroko dulu. Nah, sekarang kita bincang-bincang karena kebetulan beliau nih salah satu orang yang tahu dari saya nggak punya santri, ya, sampai perjalanan pondok pesantren ini panjang, tapi jauh lebih dari itu kita akan membahas tentang lebih dalam siapa Agus Gulam Ahmad. Oke, nih, eee, Mantap. Bro, kenalan dulu sama, Ya, penonton nih nanti ya, iya, nama, terus, asal dari mana, mhm, sama ya hobi lah ya. oke, Ya, makasih nih Ustadz Faris nih, kita masih satu ini ya, Satu alma mater. satu alma mater lah kalau dibilang Maroko tuh. Tadi udah dikenalin sedikit ya sama Ustadz Faris, Agus Gulam, kalau di Maroko tuh biasa dipanggil Agus, tapi bukan anak kiai ya. Oke. Emang dikasih nama Agus tuh buat membingungkan orang, ini Oke, antara anak kiai atau bukan ini. oke. Lamanya sih sebetulnya lahirnya tuh di Jakarta, dari kecil tinggalnya tuh di Tangsel, Tangerang Selatan. Pondok Cabe situ, depan lapangan terbang, itu dari dulu sampai sekarang tinggal di situ. Tapi orang tua aslinya perantau dari Jawa Timur dua-duanya. Ibu tuh dari Lamongan, bapak dari Malang. Makanya begitu saya lulus SD, dipondokinnya di Malang, karena Oke. itu masih banyak keluarga di Malang, tepatnya di Singosari. Jadi saya mondok di Singosari, ya setelah lulus SD itu sampai lulus SMA di situ, nggak pindah-pindah tempat pondok. Pondoknya sebenarnya pondok Al-Quran. Pondok Pesantren Al-Quran Nurul Huda namanya. Kalau di Singosari itu pesantrennya kecil-kecil kan, cuman banyak gitu nyebar, terus sekolah umumnya di luar pesantren, gitu. Sekolah umumnya tuh namanya Al-Ma'arif, Yayasan Pendidikan Al-Ma'arif. Nah, kurang lebih ya 6, 7 tahun lah di Singosari itu ya, Oke. di pesantren situ. Kemudian karena dulu ada kakak kelas yang lanjut kuliah di Maroko ceritanya, ya udahlah kita nyoba, kuliah di Maroko juga. Kebetulan lagi pendaftarannya dibuka Kemenak waktu itu kan. Oke. Udah kita daftar ke Maroko, syarat-syaratnya kan ya kita karena alumni pesantren jadi cukup mudah lah, ada wawancara bahasa Arab, ya tes tulis bahasa Arab juga gitu yang kita pelajari sehari-hari gitu di pesantren dulu ya. Alhamdulillah keterima waktu itu tahun 2014 berangkat ke Maroko ya. Kalau antum kapan ya? Gua Oh 2017, iya. 2017 ya? Ya gue 2014 tuh berangkat, akhir sih, udah sampai S1 di situ, S2 lanjut, di situ juga, karena lebih gampang kan Bro ya Iya kalau betul. lanjutin S2 di sana tuh. Dari S1-nya di sana, terus lanjut S2 di sana, udah 2020 pulang ke Oh Indonesia. iya, lu 2020, gua 2021 balik. Oh iya, beda Iya, setahun ya. Lu beda pas setahun. masih pandemi berarti? Iya. Oh, lu Eee, mah sebelum Covid ya? gue sebelum Covid alhamdulillah. Sebelum pada ditutup-tutupin tuh. Oh, soalnya gua di karantina dulu di Wisma Atlet. Oh ada karantinanya? Karantina, gua masih sempet karantina. Makanya kalau gua LC-nya pas, Oh iya lulusan iya, Covid. lulusan Covid, Iya, bener iya. bener. Oke, hobi lu apa, Bro? Hobi baca sama nulis udah. 2 gandengan itu deh, baca, nulis, karena dari dulu pas mondok kan kita nggak boleh bawa HP, Mhm. kagak bisa nonton juga. Oh, udah apalagi ya, hiburan ya ke perpustakaan, baca buku gitu, selain baca kitab kuning yang pegangan di pondok, LKS-nya pondok lah, Mhm. ya bacanya ya buku-buku yang ada di pondok. Waktu itu kebetulan banyak koleksi novel ternyata di perpustakaan pondok. Oh, jadi lu tipikal bacanya sebetulnya lebih ke arah novel juga awalnya? Iya, fiksi. Jadi dulu tuh fiksi, Oh. malah awalnya bukan novel ya, novel tuh agak telat ketemu novel tuh baru pas SMA. Pas SMP tuh ya baca cerita-cerita, dulu tuh kalau di pondok gua ada buku seri 40 Kisah Teladan gitu-gitu, kisah-kisah kayak Nasruddin Djoha, Abu Oh, betul Nawas, betul betul betul. kisah Iya iya Seribu iya Satu iya. Malam, kayak gitu. Baru ketemu yang fiksi novel itu ya pas SMA, itu ya ada di perpustakaan pondok, terus di sekolah gue juga banyak buku-bukunya novel. Jadi memang awalnya lebih tertarik baca fiksi, gitu. Oke, Bro,
Gue mau nanya nih, lu tuh latar belakang keluarganya gimana nih? Latar belakang keluarga lu tuh dari orang pesantren juga Mhm. atau memang enggak gitu? Nah, bapak gua pesantren. Jadi Oh bapak ibu gua ibu pesantren lu mondok dulu bapak lu mhm, mondok? bapak mondok tulen gitu dari SMP juga, dari SMP bahkan ya kuliahnya juga di PT IKI kan. Kalau bapak emang pesantrennya itu pesantren di Malang, terus pesantren Quran karena dia ngapalin Quran ya. Oke. Ya udah sampai hafal Quran terus pindah-pindah, nyari sanad Qur'annya kan, tapi masih di sekitaran Malang deh. Mhm. Gue lupa sih di mana-mananya, cuman kalau nggak salah bapak gue tuh mondok 3 kali. Fokusnya emang di Quran? Qur'annya gitu, sampai akhirnya ya ngerantaunya ke Jakarta itu ya buat kuliah di PT IKI. Oke. Nah ketemu ibu gue juga ya pas di kuliah itu, karena bapak gue pas ngedosenin di IIQ, Institut Ilmu Al-Quran, itu ada depan UIN tuh Iya, itu kan kampus gua sekarang. oh iya lu Iya, kampus lu S2 S2 di gua di situ situ, ya? Iya iya. nah itu. Nah kalau dulu kan sebetulnya khusus perempuan kan Iya, S1-nya mhm. gitu. Nah ibu gua kuliah di situ, Oh, ibu lu kuliah IKI? ibu Tapi gua kuliah basic-nya IKI. pondok? Enggak, umum. Jadi ibu gua Oh. basic-nya umum, nggak tahu kenapa terus ada yang ngenalin ke IIQ situ. Oke. Agak cukup berat sih ibu gua Iya tuh ngakuin karena dia kan ngafalin Quran iya, juga, betul. terus betul-betul nggak ada basic sama sekali kalau Mhm. ibu. Cuman yang basic-nya pesantren tuh bapak gua tuh basic pesantren. Oke. Nah nih Bro, lu berarti mondok udah jelas kalau begini kan masuk Mhm. pondok itu karena orang tua memang basic-nya pondok pesantren Iya, nih. mhm Nah, menurut lu relevan nggak sih untuk orang-orang yang dia nggak pernah mondok, mhm, taruhlah kan, yang usia abang-abangan kita di heeh. atas nih kan mungkin anak-anaknya udah ada yang lulus SMP, Oh iya, heeh, sebagian lah ya, heeh, ada yang udah gede anak-anaknya. Menurut lu relevan nggak mereka-mereka itu ketika masukin anaknya ke pondok pesantren padahal mereka basic-nya umum? mhm, oke. Masih relevan sih ya, karena pesantren itu kan, eee, ini ya, banyak juga dari saudara-saudara gua yang ponakan ya jatuhnya, ponakan gua tuh anak dari paman ya, dari keluarga bapak juga, itu yang, eee, nggak ada pesantren sama sekali gitu. Jadi Oke. ponakan gua itu jarang yang pesantren, cuman anak-anaknya itu pada dipesantrenin gitu. Jadi gini, gua ngambil contoh tuh dari keluarga deket Mmm, gua sendiri dulu ya. Jadi paman gue yang dari bapak itu kakaknya bapak, Pak D, itu nggak santren, cuman emang, pendidikan agamanya cukup kuat gitu kan kalau di keluarga bapak tuh sebetulnya. Terus dia punya anak, 5 orang, nah itu umum semua anaknya, berarti keponakan gua kan iya anaknya betul. Pak D tuh. Itu umum semua, bahkan Oh banyakan anaknya Pak D berarti sepupu dong? oh iya kok ponakan sepupu ya? Iya Sepupu sepupu gua, lu, heeh. betul. Nah sepupu gua itu banyakan umum semua, lima-limanya itu umum, 3-nya dimasukin ke kedokteran. Kedokteran sama farmasi, umum, betul-betul umum gitu. Jadi sekarang tuh sepupu gue yang dari Pak D itu saja, itu kalau nggak jadi dokter ya jadi, apoteker, umum banget kan. Oke. Tapi anak-anaknya itu Malah dipondokin? dipondokin semua. Yang anak-anak dokter Oh. khususnya itu anak-anak yang sepupu gue yang dokter-dokter ya 2 orang, itu dipondokin gitu. Gue juga bingung kenapa ya, eee, kenapa dipondokin, kan gue juga ngobrol-ngobrol Mhm gitu mhm kan. mhm. Ya ternyata memang makin ke sini, kata mereka, mereka merasa lebih aman dan nyaman ya untuk Tenang juga mungkin? tenang heeh, Oke untuk menitipkan pendidikan anak di, pesantren, di pondok. Tentu dengan pengawasan orang tua juga ketika oke pulang gitu ya. oke. Terus, diawasi terus gitu, nggak dilepas gitu aja gitu. Karena makin ke sini, zaman makin modern ya, kita gampang lah ke mana-mana nih, sekarang pegangan udah HP gitu ya, anak Betul. kecil tuh udah Mhm. gadget natif sejak dini gitu, udah Oke. terbiasa megang gadget gitu, dibanding kita dulu kan nggak terbiasa itu ya, zaman kita. Bahkan zaman kita pun udah mulai kan HP itu udah mulai ada gitu. Nah, zaman sekarang apalagi gitu, itu membuyarkan fokus anak-anak muda ya, untuk menikmati hidup di luar gadget gitu. Dulu tuh kita biasa Oke. bosen gitu, Betul 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 kita betul. kan biasa nggak ada ngapa-ngapain akhirnya kita main sama temen, kita ngobrol sama, Ya main main layangan lah, layangan ke mana lah, heeh, main bola lah petak gitu. umpet, Sekarang apa kan kek, orang kumpulnya berarti main HP aja main emang. HP, kumpulnya di digital lagi gitu. Iya Kita betul. tatap muka cuman masing-masing megang HP, Iya masing-masing betul. lagi perang ML Mhm gitu kan. mhm. Tentu ketika sesekali itu masih tidak mengkhawatirkan, cuman kalau
Itu Jadi menerus rutinitas. jadi rutinitas gitu Oke. kan. Kemudian sudah kecanduan ya, udah kecanduan gadget gitu. Anak-anak kita ini nggak terbiasa untuk bosen, nggak biasa untuk bertanya, kita tuh hidup mau ngapain gitu Oke. ya. Itu mungkin yang kemudian Dikhawatirkan. dikhawatirkan gitu. Oke. Karena di pesantren kan itu dibatasi ya, Betul. akses dengan tidak sepenuhnya terbatas, tapi dibatasi gitulah secara sewajarnya gitu kan. Oke oke. Nah, nih sekarang kalau gue jadi orang awam, gue Mhm bertanya sama lu misalkan, kalau seandainya anak gua mondok, apa jaminannya di pondok pesantren? mhm Apakah dia bisa masuk kuliah umum? Apakah dia bisa masuk kuliah negeri? Terus mhm masa depan dia nanti kerjanya mhm apa? Gimana? Kira-kira jawaban lu gimana nih? Dari seseorang yang pernah mondok mhm. lama gitu. Iya, Nah, sebenarnya jawabannya buktinya gue sendiri gitu. oke, Karena gue mondok 6 tahun gitu, ya cukup lama lah SMP dan SMA, lu juga gitu kan. iya, Nah gue betul-betul kerja itu nggak ada ini ya, sebetulnya di luar bidang pendidikan kita di pesantren dulu gitu, di luar dari pendidikan agama, tapi bisa survive juga gitu. Gue iya, kan kerja sekarang jadi wartawan sama di PH, production house gitu kan, mhm. untuk pemasaran film. Itu kan apa hubungannya Bro Iya sama iya bener, lu Kitab Kuning juga SMP gitu. mondok, Mhm, SMA mondok, kuliah S1 di Maroko, Maroko, S2 di S2 Maroko. Maroko. Jenjang pendidikannya ini bener-bener agama, sebetulnya Agama, arahnya kiai arahnya harusnya kan? kiai harusnya Arahnya ya, harusnya kiai. bikin pondok juga. Tapi Tapi malah jadi wartawan sama sama itu, distribusi film kan, nah itu dia. pemasaran film. Artinya walaupun anak pesantren yang tadi ngajinya kita, ternyata bisa survive juga di lahan orang nih ibaratnya. Iya bisa. Iya, Apalagi kalau pesantren sekarang tuh banyak pesantren modern kan. mhm, Semodern, sesalaf-salaf atau tradisional pesantren sekarang yang gue lihat, itu sudah menggabungkan nggak cuman pendidikan agamanya doang kan, pasti biasanya hampir ya mungkin 90% yang gue tahu, itu pesantren ada sekolah umumnya juga, iya, ya betul, minimal ada sekolah umumnya tuh. iya. Termasuk kan di pesantren lu nih kan Iya di Arwa sini, ini betul. juga ada sekolah Sekolah umumnya umumnya, gitu. Kalau gua kan ngewajibin itu karena ngelihatnya pondok-pondok salaf yang khususnya daerah Bogor Mhm sebagian yang gua tahu dari santrinya ratusan sekarang habis. mhm Nah itu yang gua nggak mau, mhm ternyata kacamata masyarakat pada saat ini mhm ketika mereka masukin anaknya ke pondok pesantren, mhm konotasi mereka itu ketika lulus itu ya kerja. Jadi mhm. pesantren itu hanya jembatan mereka untuk tidak ngawasin anak mereka di rumah. Oh iya untuk Jadi supaya karena kan kalau coba nitipin ke orang daycare aja mahal, Bos. iya bener bener. Iya kan? Bener bener Jadi bener. alternatif mereka Iya, yang gua kebanyakan ngobrol tuh begitu wali heeh, santri. Takut, lingkungannya dan mhm lain-lain. mhm Ya disebut jelek, ya enggak juga, mhm. tapi kenyataan yang terjadi begitu Heeh sekarang. heeh. Kenyataan terjadi begitu. Iya iya. Nah sekarang, yang gua nanya sama lu, seandaikan waktu lu diulang, Mhm, beberapa tahun ke belakang lagi iya, dari awal lu sebelum masuk pondok, heeh. apakah lu masih pengen mondok? Gue tuh bertanya-tanya terus setiap hari kayak gitu ya, sama istri gue juga sering, bertanya-tanya itu, istri gue kan mondok juga ya meskipun Mhm. cuma 3 tahun gitu. Jawaban gue sih masih sama ya, gue kan masih mondok gitu, Tetep milih jadi tetap santri? milih jadi santri gitu. Oke, kalau bini lu? Bini gue juga tetep pengen jadi santri, Oh gitu tetep milih? karena dia juga gini, bini gue tuh kampung banget kan, lebih Oke. kampung dari kampung gue, Oh tinggalnya di dusun banget di lah dusun pokoknya? banget itu, kaki gunung gitu. Kebanyakan di sana itu orang, perempuan khusus yang nikah muda gitu, SMP atau SMP udah diincer, SMA udah dipinang gitu. Mhm. Keluarganya banyak yang kayak gitu. Nah, bini gue itu bisa sampai kuliah ke Cina, S1-nya di Cina, itu ya gara-gara mondok, justru karena pondoknya, kebetulan pondoknya pondok modern. Oke Nah, di mana tuh, di Probolinggo ya. oke. Jadi pondoknya pondok modern, terus dia bisa ada jalannya ke Cina itu ya dari mondok situ. Dan pola Term pola pikirnya jadi berubah juga iya, berarti? pola pikirnya jadi berubah, artinya itu membuka kesempatan dia banyak hal gitu ya, kuliah di luar negeri dari pondok itu, kemudian sampai sekarang bisa kerja dari ya dari situ juga kalau diurut-urut kan seandainya dia nggak mondok di Probolinggo waktu itu Sekolah di sekolah negeri setempat lah misalkan iya, ya? heeh, mungkin nggak akan jadi yang sekarang istri gua Oke. gitu, nggak Mungkin bisa kemungkinan ya sama kayak yang lain iya mungkin temen-temennya, udah angkatannya? nikah ya udah jadi ibu rumah tangga atau di rumah gitu nggak Oke. ngapa-ngapain gitu, atau jadi petani mungkin ini kan banyak yang jadi petani, eee nggak ada yang salah dengan itu gitu, Iya cuman, betul. eee,
bini gua alhamdulillah bisa melihat ada kemungkinan lain dan bisa menunjukkan kan ke perempuan di desanya ya, Oke bahwa bisa loh perempuan itu, tidak terbatas, oke. geraknya cuma di sini gitu, itu gara-gara mondok dia. Jadi orang hebat lah maksudnya Iya, ya, jadi orang tidak hebat. dengan hal yang biasa terjadi di kampung maksudnya Iya, bener. begitu. Mhm, Oke, nah sekarang Bro, kalau lu boleh milih lagi kan, mhm, kan kuliah di Maroko tadi lu dengan apa namanya, ikut tes dan mhm, lain-lain. Seandaikan ada negara mhm, yang pengen lu kuliahin lagi, mhm, nah waktu kita balikin lagi nih ke zaman kuliah misalkan, lu mhm, bakal tetap milih Maroko atau lu bakal ke negara lain kira-kira? mmm. Nah ini kalau kuliah, eee, jujur kalau dulu milih Maroko itu karena pilihannya yang terbayang mungkin cuman itu. Oh Jadi jadi lu nggak punya opsi pada saat itu? kebayangan iya, karena waktu itu mungkin karena basic kita pondok, sebenarnya kan gue nyoba-nyoba di dalam negeri tapi nggak keterima. Karena umum kan. Nah, pelajaran umum kurang nih. Jadi yang mungkin paling unggul ya di pelajaran agama gitu. Kita mungkin nggak harus belajar dari awal kan, nggak perlu les-les Mhm, lagi. Nah, waktu itu mungkin salah satu pilihannya kalau nggak ke UIN, kalau dalam negeri ya, pendidikan agama, sastra Arab kayak gitu-gitulah, pendidikan bahasa Arab, ya ke Timur Tengah, ke Asia Barat. Waktu itu ya pilihannya antara Mesir, Sudan kalau Kemenak ya, dan mhm, Maroko. Mesir udah banyak orang situ, terus waktu itu lagi, konflik? konflik juga Oke, ya, udah mulai ada mhm, bau-bau konflik, kemudian di Sudan, entah kenapa nggak begitu tertarik aja gitu. iya kayaknya gue juga begitu deh. Iya, Iya kayaknya Sudan itu kok kurang menarik kurang bener, menarik betul betul. gitu. Maroko itu kayak lebih, oh gitu. Dulu tuh Iya, belum pertimbangannya nggak terlalu banyak sebenarnya ya. oke Dari 3 itu Maroko nih yang paling mungkin, berhasil dan paling kelihatan menarik gitu ya. Jadi oke, milik Maroko. Nah kalau sekarang ditanya ulang mungkin gue bakal mikir mikir lagi karena sekarang tuh udah punya bayangan, kuliah gitu ya. mhm, Mungkin nggak ke Timur Tengah, tapi misalnya ke Amerika oke atau ke Eropa, Eropa gitu, betul, heeh. heeh. Oke 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 sekarang gua paham. Nah, kalau gua kan milih Maroko itu mungkin alasannya nggak jauh beda kayak lu Mhm, juga, sama, cuman bedanya kan lu lewat Kemenak, mhm, gua lewat PBNU, mhm, gitu. Nah, yang gua lihat ini kalau seandaikan gue suruh milih kuliah, mhm, balik lagi seandaikan waktu itu, ya gue bakal tetap milih Maroko mhm, sebetulnya. Kenapa gue milih Maroko? Ngelihat tempat tinggalnya lu mau ngelihat bangunan Eropa di Maroko tuh ya iya, heeh, bangunannya Eropa heeh, gitu, cuman kulturnya kan masih Arab. mhm, mhm, Nah itu yang gua seneng sih dapat iya, budaya di sananya, cuman kan tinggal kembali lagi kita gabungnya sama siapa. iya betul betul. Kalau Karena sama tukang iya minyak betul. wangi kan keikutan Nah wanginya gitu. iya, karena kebetulan gua itu suka main sama orang sama orang-orang Marokonya, jadi ya gua tahu sebagian budaya mereka Mhm, juga, bahkan mhm, kumpul sama orang-orang yang lain juga. mhm, Ya walaupun gua di Maroko kampung lah ya, bukan ibu iya iya, kota, cuman ya tempatnya luar iya, biasa bagus iya, sih. Ya Teton kan lu tahu juga heeh, emang bagus. Nah sekarang Bro, lu kan tadi kerjaan lu wartawan heeh, sama production host, house heeh, film kan, nyebar-nyebarin film. Nah menurut lu, di sini kancah untuk para santri, heeh. seandaikan mereka mau ngikutin jejak lu, apa langkah mereka yang harus ditempuh lah kira-kira gitu? Mmm, gua masih mikir sampai sekarang pekerjaan gua ini, eee, berkat dari hobi gua baca itu tadi. Oke, Baca dan akhirnya efeknya ke nulis kan. Nah tanpa ada 2 hal itu, modal baca dan nulis, mungkin gua nggak akan menempuh jalur yang sekarang ini gitu, entah wartawan atau kerja di production house gitu. Karena 2 kemampuan itu yang diperlukan di 2 bidang yang sekarang gua tekuni gitu. Nah ya alhamdulillah dari zaman mondok itu gua udah terbiasa baca dan membiasakan diri untuk menulis. Jadi kalau, misalkan ada teman-teman santri gitu yang ada melihat kemungkinan lain seperti gua gitu, di antara banyak kemungkinan kan jadi dosen, jadi kiai, jadi tour travel dan segala oke macem oke, heeh, gitu. Mungkin, oh ternyata ada pilihan jadi kayak Agus juga nih gitu, mhm, ya memang harus dibiasakan membaca sejak dini dan menulis mau nggak mau gitu ya. Nah biasanya orang berhenti di bacanya doang kan, dan bacanya juga akhirnya berhenti di bacaan-bacaan yang nyaman menurut mhm, mereka gitu, yang mereka suka gitu. Akhirnya ya tidak ada perkembangan. Nah, membaca, baca apapun boleh gitu ya, kemudian yang penting baca dulu, kebiasaan membacanya itu kan. Tapi
membaca ini harus ditingkatkan gitu, sama kayak kita belajar apapun lah. Oke. Membaca itu meningkat meningkat meningkat, dari yang kita sukai, terus kita keluar dari zona nyaman gitu, nggak melulu baca itu. Misalkan dulu tuh gue cuman membatasi diri pada buku-buku karena dulu lagi booming-nya Ayat-Ayat Cinta, Habibur Rahman Oke, El-Syirazi, iya. kan novel-novel Mhm Islami gitu. Ya mhm. gue baca novel-novel Islami, diawali dari itu gitu, dan membatasi diri sampai situ. Nah, kalau gue cuman berkubang di situ saja, nggak melihat opsi bacaan lain, kemampuan gue nggak akan berkembang gitu. Akhirnya ya Oke. mulailah nyoba ke genre lain dan nggak cuman fiksi akhirnya. Oh, nggak cukup ternyata gue cuman baca fiksi atau novel gitu, cerita-cerita pendek, tapi gue harus baca juga pemikiran orang lain gitu kan, opini orang apa terhadap sesuatu gitu. Akhirnya harus baca non fiksi juga. Nah, itu juga akhirnya baca itu juga. Nah, kemudian apa namanya, hasilnya itu ya latihannya ya dengan menulis gitu ya. Dari apa yang kita baca, ya kita tulis gitu. Kita praktekkan gitu, kita curilah, ilmu-ilmu penulis-penulis hebat itu. Nah, dari situ kebuka kemungkinan untuk kerja jadi wartawan pertama, kemudian Oke. kerja di, perusahaan film Karena gitu. dia udah improve skill dianya. Iya, Oke. karena mereka nyari di gua kan bukan gua lulusan pondoknya, Iya bukan gua betul, lulusan pesantren. betul. Gua bisa nulis apa enggak Oke, gitu, lu skill-nya bisa mikir intinya di kreatif situ, iya, skill gua apa betul. gitu. Jadi kembangin skill yang menurut lu memang itu keahlian lu di situ gitu. Oke, berarti kalau kayak gitu nggak menutup kemungkinan dong, anak yang nggak sekolah pun maksudnya nggak sekolah sampai tinggi, tapi Mhm, emang dia hobi baca sama nulis, itu bisa dong berarti? bisa, Harusnya sangat bisa bisa, berarti ke harusnya sana? bisa. Harusnya Oh. bisa karena gua kayak gini kan nggak ada channel. Oh Maksudnya, oh iya, jangan-jangan ada betul. channel orang dalam, Mhm. lah nggak ada channel gua. Gua jadi wartawan channel apa sih? Iya Ya emang betul. daftar-daftar aja gitu, daftar-daftar gitu. Dan karena memang, eee, suka nulis dan pas zaman kuliah tuh mulai ngirim-ngirim tulisan ke media-media online, terus dimuat gitu kan, ada yang berbayar, ada yang nggak berbayar gitu kan. Tapi itu kan cukup jadi portofolio. Iya, Jadi yang penting kan ketika misalkan mau masuk ke katakanlah dunia pekerjaan, orang harus tahu nih, bukan hanya pengakuan kita kan, kita bisa iya, nulis gitu. Mana tulisannya iya gitu, betul, hasil. hasilnya apa gitu. Nah, itu gue udah cukup punya portofolio dari tulisan-tulisan yang ada di internet Oke, nah gitu. berarti tadi kan lu bicara soal hasil, lu udah pernah nulis buku belum? Gua nulis buku yang terbit belum. Atas Pernah tulisan lu sendiri gitu? heeh, pernah nerbitin, tapi itu puisi ya, bukan cerita gitu, Oke, dan itu juga diterbitin sendiri. oke. Kebanyakan ada tulisan-tulisan gue ya tulisan-tulisan lepas esai itu ya jatuhnya ke media-media online kan. Palingan baru kemarin tuh, tahun lalu, ada sayembara novel nasional yang ngadain Bentang Pustaka, itu salah satu penerbit besar di Jogja, ngadain sayembara novel, gua ikutan. Nah itu masuk alhamdulillah. Jadi dipilih 3 dari Oke. sekian ratus, Lu itu gua juara? masuk heeh, juara di situ. Juara satu lu ya? 3 nggak ditentukan juara yang mana, pokoknya 3 terpilih, Oh, itu diterbitkan oke. bukunya, novelnya. Jadi novel gua, harusnya akan diterbitkan Bentang, udah tanda tangan kontrak dan segala macam sih ya, tinggal nunggu editing dan segala macam. Jadi palingan itu ya kalau buku yang betul-betul Lu bikin? heeh, Ah, itu judulnya apa tuh? dari neraka ke neraka. Itu novel, novel politik gitulah. Oh, novel Temanya politik. politik karena waktu itu sayembaranya politik, Oke. jadi temanya politik, Keren juga judulnya Dari Neraka ke Neraka. dari Nah, neraka ke itu neraka. maksudnya apa tuh? Lu bikin judul kok serem begitu kayaknya Dari Neraka ke Neraka gimana itu? Iya iya. Ya karena mungkin, Gambaran lu mungkin di otak lu ada politikus siapa yang ngeliat nih orang neraka nih kira-kira ahli siapa? neraka nih kayaknya Iya. nih. Panas gua kalau deket Iya ini orang nih. iya. Kenapa lu punya kok bisa ada judul Dari Neraka ke Neraka? Itu judul, biasanya gini, gua kalau nulis karena ini novel pertama ya, sebelumnya cuma nulis cerita-cerita pendek gitu. Gue emang biasa kalau nulis cerita, cerita itu, judul itu ketemu belakangan, Oh, jadi iya nggak iya ketemu iya. di depan. Betul Ada betul betul. penulis yang judul udah ketemu langsung Mhm dari mhm awal, mhm. judulnya ini gini. Gue ketemu di belakang. Nah, termasuk yang dari neraka ke neraka tuh, gue ketemunya agak di belakang. Gue tulis dulu, cuman ceritanya udah ada di kepala gue, dari awal sampai akhir, terus gue tulis. Nah, di pertengahan baru, kan udah mulai kebayang-bayang tuh, judulnya yang enak apa ya. Gue pernah baca ada bukunya Anne Malaka, itu Oke. salah satu bapak pendiri bangsa, dia nulis buku judulnya Dari Penjara ke Penjara.
tapi itu bentuknya Oke, dari penjara ke dari penjara penjara. ke penjara. Itu bentuknya ini ya, memoir gitu. Jadi catatan Iya, perjalanan, betul karena betul. dia dulu ditangkepin terus kan di penjara, Oke. dilepas di penjara Kalau lagi film gitu. genrenya dokumenter berarti? Oke. Documentary. Nah, jadinya karena gue inget pernah baca itu dari penjara ke penjara dan asik gitu ya dari penjara ke penjara. Itu kan menunjukkan dia masuk keluar dari mulut buaya, masuk ke mulut buaya yang lain gitu Oke, kan. iya iya iya, betul Dari betul. susah ke susah lagi Iya, betul betul. bukan naik gitu, Heeh. nurun lagi gitu. Nah itulah gue pinjem dari situ sebetulnya, cuman gue ganti penjaranya jadi neraka gitu. Oke, jadi inspirasinya dari buku Tan Malaka tadi? Dari Tan Malaka itu Dari tadi, penjara ke ke penjara. Nah, lu penjara, bikin judulnya dari dari neraka neraka ke ke neraka, neraka. Ini karena oke. tokohnya ini di situ aja hidupnya gitu ya, Oh, susah kayak terus. orang bicaranya lingkaran setan lah ya? Lingkaran setan, bener. Oke. Nah, Bro, kan kayak gini, gua tahu kan kalau orang tua lu itu adalah politisi, Mhm oke, orang tua lu politisi politisi nih. mhm Kenapa lu kok milihnya malah jadi wartawan, bukan jadi politisi juga? Which is padahal harusnya lu kan punya link ke arah sana. mhm, Dan satu lagi, yang gue pertanyakan, kenapa lu nggak milih ke sana? Karena awalnya kita-kita kan, mhm, ya karena tahu basic lu siapa, iya, belakang orang tua lu siapa, ini mhm, lu siapa. Gua kira juga dulu lu arahnya bakal ke arah sana, mhm mhm, tadinya ke politik gitu. Atau karena gua tahu lu adalah ketua PPI, mhm, nah jadi buat teman-teman apa itu ketua PPI? Ketua PPI adalah kalau kita dibilang di sekolah SMA mungkin OSIS lah ya. OSIS, heeh, Nah, kalau di kuliahan itu BEM ya. BEM, Nah, kepala BEM-nya ini ya ini waktu di Maroko zaman khusus saya mahasiswa mondok. Oke, Indonesia, khusus mahasiswa Indonesia pada saat itu. Nah, karena lu adalah PPI mhm Maroko pada saat itu, yang lingkarannya harusnya kan ketua PPI mhm, Maroko, ketua PPI Turki, artinya iya, dunia kan, mhm, makanya lu bisa kenal bini lu di iya, sana, betul, kan begitu. Nah maksud gua artinya link lu udah dunia nih iya, sebenarnya mhm, pada saat itu, kenapa nggak lu milih nyari kerja di negara lain gitu loh? iya iya iya, mhm Kenapa nggak milih jadi mhm, diplomat gitu loh, iya kenapa? iya, mhm. Kalau pertama yang soal politik ya, kenapa nggak Mhm, berlabuh ke politik oke, akhirnya? Karena kedua orang tua emang aktifnya di partai politik kan. mhm Sebetulnya ini akhirnya gua temukan nggak cuman di gua, tapi karena mhm. gua 4 bersaudara, keempat-empatnya itu nggak ada, belum ada yang terjun ke politik gitu. Oh jadi lu 4 saudara nggak ada yang tertarik ke politik? Saat ini belum. Oh saat ini belum? Iya, saat Oh, ini dan nggak ada gitu ya. oke, Jadi, abang gua ya kerja karyawan swastaan, mbak gua yang kedua, ya ikut suaminya aja jadi ibu rumah tangga, suaminya juga nggak kerja di politik juga, oke, adik gua masih belum nikah, ya udah jadi kuliah aja gitu. Dan gua ya wartawan itu iya, tadi. Semakin gua melihat orang tua sebagai seorang politikus yang, hit and miss ya. Jadi mhm, kadang, peruntungan mereka ketika mencoba untuk mencalonkan diri berhasil, kadang gagal, banyak gagalnya gitu. oke, Dan dari dulu gue nggak tahu ya, hitungan-hitungan orang tua tuh kayak gimana. mhm. Apalagi dulu pas masih kecil, kita nggak kepikiran lah itu. Baru terpikir itu kan kalau iya pas sudah SMA gitulah, lebih-lebih pas kuliah, baru kita mulai hitung-hitung kan, ini orang tua habis berapa misalkan ya buat sekali nyalon kayak Oke. gitu-gitu. Dan gua lihat sebetulnya orang tua gua tuh bukan tipe yang jor-joran, bukan yang ngeluarin duit banyak banget karena duitnya Oke. juga nggak ada banyak banget sih ya. Soalnya yang masuk ke gua juga nggak banyak Oh, gitu. Artinya banyak dulu yang diumpetin kali? iya, dan dari dulu tuh jarang minta gitu kan, jarang minta ke orang tua. Jadi gua nggak tahu keuangan orang tua gua nggak tahu orang tua gue itu kaya atau menengah atau miskin gitu. Oke. Tapi kayaknya orang lihat dari luar, kaya nih Kaya? orang, Ya heeh, emang kaya, harusnya kaya sih, gue juga ngeliatnya begitu, gitu. cuman ya itu tadi semakin gua ngelihat, dekat ke, eee, sosok orang tua politikus, itu banyak kegagalannya dan banyak risiko yang harus ditanggung itu. Jadi misalkan mencalonkan diri ibu gua tuh kepilih sekali, kemudian yang terakhir nyalonin lagi nggak kepilih. Gua kan sempet ngikutin juga ya ketika Mhm ibu gua kampanye ke tempat-tempat ya, kan dapilnya Banten 3 kan, ke beberapa daerah tuh di Banten kan. mhm. Kan luas Banten itu ya. Hampir tiap hari ibu gua tuh Oh keliling gitu, keliling? Dan ibu gua tuh sebenarnya udah punya nama kan, udah Mhm. ada modal suara Iya ya, betul, bukan yang pertama kali mhm, nyalon, baru kenal. nyalon gitu. Orang tua warga juga udah familiar gitu Mhm harusnya. Nah, gue sempat berapa kali gantian sama adik gue kan.
nganterin ibu gitu, nyetirin gitu ke Beberapa tempat-tempat tempat, itu, betul, heeh. itu gua yang nemenin nggak tiap hari aja capek banget gitu. Terus gua kayaknya, ibu gua kayaknya orang udah pada kenal ini gitu, Iya, masa iya kagak kagak mhm. jadi gitu, nggak jadi Oh, nggak jadi ya? nggak jadi. Nanti terus gua mikir, gila ibu gua nih bukan orang baru Mhm, dan sudah melakukan usaha semaksimal mungkin untuk keliling itu setiap mhm, hari, dan itu tidak menjamin kemungkinan berhasil juga. mhm mhm. Bah ketika terjun ke politik itu gua mikir akhirnya akan lebih banyak gagal ketimbang Berhasil? berhasilnya, itu satu. Oke. Jadi secara alam bawah sadar nih, memilih menjauhkan diri dulu Oh, karena sebelum lu ngelihat praktek yang dilakukan oleh ibu lu. iya, Perjuangannya udah sebegitu capeknya, betul, ternyata masih gagal masih juga. gagal juga, Oke, jadi itu lu ngelihatnya dari banyak praktek tersebut, ya udah begini aja, ya lebih banyak gagalnya iya. berarti? Dan ketika eee, sudah jadi pun gua merasa tidak terlalu banyak perubahan. Kalau kata orang kan biasanya kalau udah jadi ini ya, Mhm. apalah meningkatannya drastis Oke gitu ya, oke oke. tanahnya udah ada di mana-mana Oke gitu. oke. Harta bertambah, Mhm. cuman nggak yang signifikan anjlok banget Oke, gitu, heeh heeh. tapi yang paling kerasa adalah sebetulnya, ikatan terhadap masyarakat itu yang nggak bisa dilepas. Contoh misalkan, masyarakat terbiasa minta proposal Mhm. ke ibu gua pas Iya, waktu jadi kan, biasa untuk, ngirim-ngirim acara-acara lah, betul. acara Atau heeh, pembangunan masjid atau atau pembangunan apalah masjid dan pokoknya, iya. segala macem gitu kan, atau ya anak nikahan segala Iya, macem kan. betul. Itu tidak memandang ibu gua posisinya di mana, akan terus ada. Betul, Jadi itu iya. yang malah nggak bisa berhenti itu, Dilepas? nggak bisa dilepas. Oh, jadi Jadi walaupun selalu ada oke, udah banyak nggak jadi orang, dewan pun tetap banyak yang minta proposal? tetap banyak yang datang gitu kan, banyak yang bertamu gitu. Jadi Oh tamu dengan rumah itu udah satu kesatuan yang sulit dilepas gitu. Gue mikir, oh, "Wah gila, iya kalau kalau jadi terus oke iya. gitu." Kalau Kalau pas enggak nggak jadi gitu iya, kan, betul. masih datang terus gitu. Ya itu kan mau nggak mau harus itu ya, nggak bisa kita Iya, usir, usir gitu aja kan, betul. Oh, berarti kalau seandainya mau terjun politik, harus siap resiko itu maksud lu harus siap juga? resiko itu. Oke. Jadi gue pikir, gila resiko jangka panjang Mhm gitu. mhm. Nah, Da terus kalau untuk yang kedua? yang kedua, nggak keluar ya, Mhm. ke diplomat kayak gitu, mungkin memang nggak klik sih. Gue nggak ngerasa klik untuk kerja misalnya jadi seorang diplomat. Oh, Ada betul. kemungkinan untuk ke situ kan, untuk Iya, jadi betul. diplomat gitu kan. Tapi entah kenapa nggak merasakan, apa ya, Pengen jadi itu, gairah. nggak kretek hatinya Iya, gitu nggak ya? kretek gitu. Karena kita Oh, dulu pas di Maroko kan termasuk yang suka berinteraksi juga ya dengan oke. orang-orang KBRI gitu, Mhm mhm. kedutaan. Dan menarik sebetulnya kehidupan diplomatik itu, cuman rasanya kok bukan kolam saya gitu. Bukan kolam gua Oh, nggak iya. cocok di sini deh. Kayaknya, bukan tempat gua ini deh gitu Iya, ya? bukan tempat Oke gua oke tuh di oke. dunia diplomat tuh. Nah, seandainya Bro, ada satu kata nih, Heeh, satu kata dalam bahasa Indonesia iya. untuk menggambarkan diri lu kira-kira apa? Agus nih apa gitu loh. Kalau kemarin gua nanya kan temen gua tuh yang Iya, mondok juga, "Coba tolong gambarin satu diri lu apa?" Dia bilangnya dia oportunis. Nah, oportunis, Kak, sekarang kalau lu kira-kira apa satu kata seandainya untuk mendeskripsikan seorang Agus Gulam Ahmad untuk eee, saat ini ya, heeh, posisi sekarang gitu? beruntung mungkin, beruntung. Oh, lu ngerasa lu beruntung? Gua ngerasa gua beruntung gitu, dengan Oke. segala Pencapaian yang lu dapet, pencapaian dan keterbatasan pencapaiannya kecil-kecil gitu. oke Sebenarnya kehidupan, eee, masih nggak seideal yang gue bayangkan, oke gitu. Kayak bayangan gue ideal, udah nggak ada tagihan, cicilan segala oke, macem kan, heeh. kita nggak pusing mikirin token listrik bunyi Oke, segala macem betul gitu. betul. Toh pada kenyataan itu masih ada gitu, tagihan, cicilan masih ada, token listrik bunyi Oh, kita iya. masih juga Oke oke deg-degan, oke. was-was gitu kan. Tapi gue ngerasa beruntungnya itu tadi, pertama beruntung dapet istri gue, Mhm. gitu ya. Entah kenapa gue ngerasa beruntung, lebih banyak gue beruntung mungkin daripada dia beruntung dapet gue gitu. Oke, iya iya iya. Gue beruntung ketika dikaruniai anak gitu, jadi suami, jadi ayah itu kan salah satu cita-cita gua. Mhm Oh itu terpenuhi gitu. mhm. Gue beruntung cita-cita, oh pengen gue nulis-nulis, nggak pernah ada yang dibukuin, alhamdulillah kemarin itu Oke. menang sayembara dan mau dibukukan, oh itu tercapai juga. Gue dari dulu, cuman mikir bisa nulis
dibanding yang lain gitu. Kemampuan yang lain tuh payah gitu, olahraga nggak terlalu jago, musik juga nggak bisa gitu. Yang gue bisa ya nulis gitu. Gue dulu pernah mikir, gimana caranya gue bisa ya kerja dari nulis aja Mhm. gitu, dan itu dikabulkan gitu loh, terjadi gitu. Gue Oke. beruntung banget sih itu. Dulu gue selain pengen kerja dari nulis, karena kita pernah mondok Bro ya, dan kuliahnya juga agama gitu, Mhm. kayak ngajar itu kan panggilan gitu. Oh, iya iya, betul Untuk betul. bisa mau mengajarkan apa yang kita pelajari itu buat orang lain paham, itu kan panggilan gitu. Mhm. Gue pengen ngerasakan itu juga gitu, jadi guru untuk ngajar, tapi belum ada kesempatannya karena Waktu lu yang sibuk. waktu ya gue yang udah kerja yang lain gitu kan. Mhm. Karena kalau full time jadi guru rasanya kok Enggak, pokoknya susah. ya bukan susah lagi. Di Indonesia untuk jadi guru tuh ya miskin. Iya, miskin kan. Sulit 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 sulit. Nah, ya alhamdulillah ketemu ini arwah ini, ketemu elu ya. Iya. Dari dulu belum Iya. jadi semaju sekarang ini, kemudian alhamdulillah perkembangannya ngikutin dari awal gitu, dan ada kesempatan buat ngajar di sini karena waktunya pas. Iya, Lu betul. kok nawarin ngajar hari Sabtu, ya gue bisanya hari Sabtu. Gue Iya. kalau dari dulu ada yang bisa nawarin ngajar cuman hari Sabtu atau Minggu, nah gue iyain gitu. Oke. Nah baru elu pas ketemu lu Oke. itu, dan nawarin itu salah satu mimpi kan, beruntung Tercapai. juga gitu. Oh Betul iya gue mau betul ngajar betul jadi betul tercapai betul. juga. Tapi berarti yang gue dapat poinnya di sini adalah ketika semua mimpi lu itu, lu bukan cuma sekedar ingin, tapi betul-betul pengen punya itu semua ya? Iya, ya di pikiran gitulah, Iya, maksudnya terbawa manifestasikan, heeh, iya, di bawah alam sadar tuh lu iya memang selalu mikirkan itu. iya, heeh. Jadi seandaikan ada orang yang punya cita-cita, cuman lewat sekali di pikirannya, maka nggak bakal terjadi Wah berarti kalau iya, kayak gitu. itu mimpi aja kan, jadinya Iya mimpi dalam tidur aja iya, itu, cuman lewat aja berarti lewat kan, aja, heeh. nggak selalu dibayangkan sama Iya, dia. nggak Memang selalu diusahakan. iya, afirmasinya berarti memang selalu harus dapat sebetulnya, Iya, iya. Oke, nah, kan itu dari tadi yang gua dapat dari omongan lo nih dan mhm gua dari dulu kenal sama lu, gua tuh nggak pernah ngelihat lu mau kaya. mhm Gua nggak pernah ngelihat lu tuh ngomongin duit gitu, mhm lu pengen jadi orang kaya yang kayak gimana. mhm Nah, menurut lu kenapa sih seperti itu? Sedangkan yang gua tahu zaman hidup lu di Maroko, mhm lu beli headset harga jutaan lah, mhm. beli apa harga jutaan yang lu gampang untuk menghamburkan itu semua, tapi kok dalam bicara lu tuh nggak pernah ngejar cita-cita yang punya penghasilan ratusan juta dalam Mhm satu bulan, tapi lu lebih ke arah untuk mengedukasi orang-orang kayak ngajar mhm tadi, ya lu dapat kerjaan yang lu suka, mhm. nulis. Which is padahal itu kan bukan sesuatu yang akan menghasilkan sampai miliaran Iya, gitu loh, itu kenapa? gue nggak betah dengan, eee, rumah yang terlalu luas atau uang yang terlalu banyak gitu. Gue ngerasa nggak betah aja sih. Gue Oh, lebih nyaman cukup sebetulnya, jadi hidup cukup gitu. Lebih ini, di bayangan gue misalkan hidup cukup, rumah cukup, misalnya punya rumah alhamdulillah rumah sendiri gitu, terus rumahnya cukup untuk gue tidurin sama istri gua, sama anak gua gitu. Terus di bayangan gua entar kalau ada tamu, ada satu kamar bisa buat tamu tidur di situ atau oke orang tua gua kalau nginep atau oke. keluarga gua siapapun. Oh cukup gitu. Itu akan lebih nyaman, lebih mudah gitu, kita nggak pusing mikirin apapun gitu, dibanding rumah yang luas gitu. Kayak nggak tahu gua mikirin itu aja rasanya tuh Nggak nyaman? nggak nyaman, nggak Oh, nyaman. belum mikirin maintenance rumahnya Iya, nantinya, belum apanya, oh, gua lebih ngerasa udah cukup gitu, kayaknya dengan misalkan jadi wartawan sekarang ini dan kerja freelance-an, nerjemahin dan segala macam. Oh, uang yang gua hasilkan cukup untuk, menghidupi, menghidupi bulanan itu dan cukup untuk nabung, ya alhamdulillah gitu. Kalau udah lebih ada dari bersyukur berarti lu iya, di situ, oke. kalau ada lebih kita nggak nolak gitu ya, Mhm, ada yang masuk lebih gitu. Cuman akhirnya kayaknya buat apa gitu, oke, oh berarti kalau palingan ada yang heeh, lebih nggak lu tolak, cuman, bukan berarti harus lu kejar ibaratnya. iya Seandaikan ada tawaran yang lebih besar, ya lu mungkin ambil, iya, mungkin bisa aja, tapi bukan berarti harus lu kejar mati-matian. heeh, dan Oke oke orientasi oke gua oke. jadinya mungkin ngeluarin materi yang gua punya bukan buat kebanyakan ya, tentu ada yang buat materi juga, tapi Oke, kebanyakan bukan buat materi, orientasi gua saat mhm, ini ya, untuk justru misalnya pendidikan anak, oke, kesehatan anak gitu, mhm, dan lebih gua pikirin gitu untuk saat ini ya. Jadi misalkan ada uang rezeki yang berlebih mhm, gitu, dibanding yang gua cukup untuk hari itu, oh ini bisa buat ditabung untuk pendidikan anak gua gitu. karena sekarang posisi lu udah jadi bapak. Iya Oke, betul. maka egois kita saat ini udah hilang semua Iya, dong.
Gitu sih. kepengenan kita yang belum Heeh. kita dapetin masih kecil, Iya. tapi nanti ketika uangnya udah banyak banget baru tuh biasanya laki-laki ngeluarin egonya. Mhm. Biasanya Biasanya begitu, begitu, yang gua apa buat hobinya, oke kayak begitu. gitu, heeh. Nah kebetulan gua kan orang yang kayak gitu ya, Heeh. jadi ketika muda kita pengen punya Iya iya sesuatu iya, heeh. Iya iya. sesulit itu gua tuh minta sama orang tua tuh jarang dikasih. Iya iya iya. Pengen punya motor ninja lah, Heeh. pengen punya apa. Nah kebetulan Allah kabulinnya sekarang begitu. Iya. Gue pengen punya ninja nih, gue nggak punya duit. Ya gue nelpon aja orang, kebetulan ada yang modalin Heeh. gue buat dagang buat Oh, ninja. Akhirnya ya gue alhamdulillah. punya Iya, punya heeh. motor ninja, Heeh. walaupun itu motor orang Iya nih iya iya. ibaratnya. Tapi kan kita megang, Heeh. kita punya, ya gue cuman begitu-gitu Bener aja. bener. Gue juga ada hobi-hobi gitu, akhirnya palingan untuk kepuasannya kita ya mengeluarkan untuk hobi itu kan. Iya, Kalau di gua tuh misalkan ini, apa tuh, buku itu kan hobi mahal sebetulnya. oke, iya betul, mahal Koleksi harga buku buku, mahal kan. bener, mahal. Nah itu kan termasuk akhirnya buang-buang uang juga Iya itu betul materi. betul Nah, betul betul. misalkan kayak buat bisa 300 buat hidup seminggu, 2 minggu, cukup banget gitu. Ya beli Ya buku buat paling beli satu. 1, 2 gitu kan Iya buku-buku bener. yang mahal gitu. Oke oke Itu oke. kan hobi-hobi mahal itu. Tapi kan itu untuk investasi juga, Iya, bener bener. investasi jangka panjang lah. Heeh, Kalau buku kan iya, okelah, bukunya heeh, habis dibaca, walaupun diulangin bakal kayak gitu iya, lagi, tapi kan ilmunya heeh. terus ada. Sama Nah, sekarang kayak gini Bro, heeh, kalau tadi lu kan penulis nih, heeh. siapa sosok penulis yang paling lu idolain di Indonesia? Uh, Yang kayaknya, "Oh penulis ini gue banget," gitu? mhm. Mungkin apa ya, yang salah satu yang gua suka, yang masih hidup misalkan ya, ada namanya novel dulu deh, dari yang fiksi misalnya, ada Mahfud Ikhwan. Mahfud Ikhwan. Mahfud Ikhwan itu kalau nggak salah orang Lamongan juga sama kayak ibu gua. Judulnya Kena apa tuh? Pernah nulis buku ada judulnya apa? judulnya novelnya Dawuk, yang paling terkenal mungkin Dawuk, Kisah Kelambu dari, eee, Lubuk Randu apa, Tahu nggak Bay? Dawuk? nggak tahu, Nggak Dawuk, tahu? Wah nggak ketahuan jarang baca novel Jawa berarti. jarang, Jarang baca novel, jarang baca buku buku berarti. juga jarang kayaknya. Jauh. Oh iya, Oh, lumayan. Heeh heeh, iya. oke oke Nah oke. itu Daud karena masih hidup juga orangnya, masih apa, bisa orang kalau mau ketemu bisa ketemu. It buat gua kenapa itu jadi salah satu yang kesukaan gua, karena akhirnya ketika baca banyak buku, banyak genre gitu, banyak romance, drama, segala macam, fantasi gitu kan, kita kan bakal membentuk selera kita sendiri kan Mhm, masing-masing gitu, sesuai dengan apa yang kita minati gitu. Nah tulisan-tulisannya Mahfud Ikhwan itu salah satu yang masuk ke selera gua. oke. Terus yang kemudian membentuk cara gua menulis juga, gua niru dari Mahfud Ikhwan Mahfud tadi? Ikhwan gitu. Oke. Oh Karena berarti dia orangnya? heeh, termasuk Dawuk itu misalkan, salah satu gua kalau udah suka sama orang, bukunya itu gua bisa ceritain ulang luar kepala gitu. Oke. Nah Dawuk itu gua jadiin misalkan salah satu dongengin istri gua dulu kalau susah tidur. Oh Jadi gitu? gua dongengin cerita Dawuk gitu. Ah, ada nggak satu kata-kata di dalam Dauk yang bikin lu tuh terngiang-ngiang terus? Itu, Dawuk itu kan dia orang ini ya, dia sebenarnya kerjanya TKI kan, Mhm, kerja di Malaysia gitu ceritanya. Dia ketemu istrinya konon di situ juga, si Dawuk oke. ini. Nah emang ada adegannya, adegan ini ya, gua lupa secara persis kata-katanya Dawuk gimana, cuman waktu setelah dia nyelamatin itu, dia dibawa kan si ceweknya ini ke kamarnya dia, kamar Mhm. TKI-nya dia gitu. Nah ini kayaknya udah ada, apa, namanya 2 orang Oh ya, cewek cowok kan, kontak fisik lah. iya ada kontak fisik, ada sesama kegairahan antara Oke. 2 orang ini. Cuman waktu pengen main, Mhm. itu ditahan sama Dawud karena di kamarnya itu ada nempelin ayat kursi kalau nggak salah. Oh gitu? Iya, Iya terus terus? kata dia, "Kayaknya nggak pantes deh kalau kita Oh iya begituan." iya. Ada ayat kursi? Iya, ada ayat kursi. Jadi itu lucu, jadi ada beberapa itu Oke adegan-adegan itu yang kebayang kayak gitu salah satunya. oke. Jadi, oh iya, itu kan jadi diingetin ya, sebajingan-bajingannya orang, itu ketika ada pegangan Iya, oh dia bisa ngerem? dia bisa ngerem gitu.
Nah, kayaknya pesantren juga salah satu menjadi batasan orang kan. Oke. Ketika orang mau melampaui batas itu inget sampai sejauh mana sih dia bisa melewati batas itu Oh, iya gitu. betul. Dia punya rem tersendiri Ada karena dia remnya santri. gitu, heeh. Betul 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 betul. Oke oke oke. Nah, tadi kan sosok penulis tuh, yang Mhm, Mahfud Ikhwan. iya, Sekarang kalau tokoh Indonesia yang paling menurut lu tokoh Indonesia, siapa pun lah pokoknya, mhm, orang-orang besar baik zaman dulu yang udah hidup ataupun yang udah meninggal, mhm. kira-kira siapa yang paling menginspirasi seorang Agus Gulam Ahmad? Tokoh, Satu tokoh aja. mhm. Oke, ini yang sesuai dengan salah satu kenapa aku jadi pengen wartawan juga. Almarhum juga udah meninggal, Siapa tuh? wartawan namanya Rusdi Mathari. Rusty Ini salah Matahari. satu yang, gua kagumin ya, karena Oke baca-baca tulisan dia itu juga yang membentuk gua jadi wartawan. oke. Seperti sekarang gitu, gua banyak belajar dari, tulisan-tulisannya Cak Rusdi, namanya dia udah meninggal juga. Orang Salah mana sat tuh? orang Madura? dia Madura, orang Oh. Madura kalau nggak salah. Salah satu yang sangat gua kagumi dari Cak Rusdi adalah, dia itu kan sampai meninggal karena sakit gitu ya. Itu sampai akhir hayatnya masih nulis di HP. Oh gitu? Iya, dan jadi Oh. buku juga itu, dibukuin tuh tulisannya. Jadi, dia itu tipe orang yang gak peduli apapun keadaannya, karena dia suka nulis, ya dia Dia nulis nulis? gitu. Oke, karena mungkin menurut beliau tulisan itu akan memberikan dampak panjang kali ya? Iya, Mungkin mungkin heeh, mungkin. jadi dia ya itu matinya udah lama tapi Tulisannya masih tetap iya, ada, dampaknya masih sampai betul. sekarang gitu. Oke, itu kan tadi berarti Rusdi ya? Tadi siapa? Rusdi Mathari, Rusdi Mathari, terus Mahfud Ikhwan. Nah sekarang kalau sosok ulama sosok ulama, yang ada heeh. di Indonesia, satu sosok siapa? Udah Gus Baha kalau saat ini ya. Ya ini yang relate sama orang juga, Oke, dan gue juga ini ngikutin Gus Baha dari lama gitu. Karena dulu Gus Baha itu sebelum video-videonya sekarang viral muncul, itu sebetulnya sudah rekaman ceramahnya sudah beredar gitu, di underground. iya. Jadi di antara kalangan santri itu Udah terkenal lah Gus udah Baha itu terkenal, namanya, heeh. betul. Tapi dulu belum ada videonya, masih suara-suara. Nah, teman saya kebetulan sering pas zaman mondok itu sering dengerin ceramah Gus Baha itu, tapi Oh. baru saya ngelihat orangnya itu ya pas ya di YouTube itu kan. Oh pas tahu gitu? Iya, Mhm. belum ketemu langsung juga, masih ketemu pengajian-pengajiannya itu. Nah, dari situ karena saya pulang pergi kerja itu kan motoran ya, Mhm. motoran biasanya taruh di stasiun terus lanjut naik kereta atau naik LRT gitu. Nah, salah satu, cara biar mengisi waktu jalan itu kan biar nggak ngantuk nih, kalau saya nggak ngapa-ngapain tuh ngantuk biasanya nyetir motor. Oh Itu pakai dengerin headset? pakai headset. Dengerin Gus Baha ceramah? Nah, dengerin Gus Baha ceramah. Nah, alhamdulillah kan karena saya orang Jawa juga ngerti bahasa Jawa. Nah, Gus Baha itu, dalemnya itu kalau di ceramah itu udah kelihatan dalem gitu ya. Iya, udah kelihatan pinter gitu. Iya, ulama, Ulama betul beneran, betul nyai betul beneran betul, iya. gitu. Cuman kan itu sudah dipilihin sama Gus Baha kan, misal kalau Iya pengajian umum gitu. iya. Nah, dalemnya lagi, yang dalemnya Gus Baha itu pas ngaji-ngaji kitab sebetulnya. Oh iya, Jadi aku kalau dengerin, ngajinya Gus Baha itu bukan pas ceramah umumnya. tapi pas ngaji Pas kitabnya? ngaji kitab di Spotify itu ada, teman-teman kalau nyari itu ada dan bisa bahasa Jawa ya, karena Oh ngaji kayak pakai gitu? bahasa Jawa kan. Itu ngaji kitab, misalnya Nasoihul Ibad. Mhm, Nah, itu dibaca dari pertama kan sampai akhir mhm tuh. mhm. Nah, itu baru Dalam kelihatan banget banget tuh, dalamannya Gus Bah dan itu tuh. yang bisa denger mungkin orang-orang kalangan Nah santri-santri iya, aja, kayak heeh, kita-kita ini yang atau bakal ngerti heeh, gitu. bener. Ya alhamdulillah karena udah ada perangkat itu jadi Iya bisa betul, sama ngikutin. kayak gua untuk saat ini ya, di Heeh, luar guru-guru gitu, ulama yang gua sangat suka saat ini ya Gus Baha. iya, Gua juga nggak tahu padahal gua kan bukan orang Jawa gitu, mhm, tapi ngelihat Gus Baha ini sosoknya kalau gue dapetin Gus Baha kenapa ngefans banget sama heeh, beliau, jadi beberapa kali gue tuh pernah dapet, permasalahan-permasalahan dalam baca kitab, mhm, ya. Menurut gue nih pemahamannya kok susah gitu. mhm, Sekali baca susah, 2 kali baca susah, sampai ketiga kali baca, oh dapet, oh mungkin maksudnya seperti ini kali mhm. di tangkapan kita nih. Akhirnya nggak sengaja ya buka YouTube kadang kan lewat atau TikTok, Gus Baha lagi ngebahas itu, kok dengan bahasa yang santai pemahamannya enak banget, gue Iya, bilang, "Kok iya bisa ada bener orang bener, kayak gini bener bener. logikanya tuh Logikanya sederhana, sederhana cuman nangkep tapi banget. maksudnya tuh tepat," gitu. Nah Gua kasih satu contoh ya, iya iya ini salah satu yang dulu persoalan ini gua pikirkan rumit sekali iya gitu, dan gue jawabnya juga sulit sekali kalau iya, ditanyain orang. Katanya sholat itu kan tanha 'anil fahsya'i wal munkar. oke betul Orang sholat itu mencegah dari betul, perbuatan keji dan iya mungkar. betul. Terus kenapa Pak Ustadz kok Orang sholat banyak masih orang banyak sholat masih yang korupsi, oke, iyalah, heeh, orang sholat kok masih banyak yang iya maksiat kayak gitu masih kan, judi dan judi lain-lain. dan sebagainya. Katanya
mencegah. Jadi Mhm. Gus Bah jelasin, ya Allah, baru saat itu saya paham gitu, Oh iya. maksudnya apa. Kata Gus Bah, "Lah iya emang sholat itu tanhanil fasyai wal munkar. Iya. Kamu kalau sholat, itu kan nggak bisa sambil ngapa-ngapain, Iya benar. ya cuman sholat aja. Iya. Setidaknya pada saat sholat itu, Kamu orang mau itu nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa berbuat betul, maksiat, nggak bisa berbuat mungkar betul. pas sholat itu. Dia fokusnya harus sholat aja, karena kalau dia melakukan yang lain, dia batal. Iya benar. Lah kita mikirkan setelah sholat. Iya, padahal ini dibahas pas waktu Iya, sholat pas ya? bahas waktu sholat nih katanya. Oke. Setidaknya itu bisa menjawab banget kan, oh Iya iya, setidaknya sholat nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau iya puasa lu benar. masih bisa nyolong, masih Iya bisa ngapain gitu. Tapi benar. pas sholat, udah, lu cuman fokus sholat aja, nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Mau korupsi juga ya nunggu nanti selesai sholat dulu. Iya benar, karena batal. Batal Iya, sholatnya oke nanti. oke oke oke, masuk masuk Itu masuk satu masuk. contoh yang gue ingat Iya. sampai sekarang. Nah iya, contoh-contohnya kayak Heeh, begitulah. Pokoknya gue juga pernah lah dapat hal-hal heeh, kayak gitu yang gua rasa, gua ngefans banget iya. sama Gus Bah. Dan, Gus Bah tuh tipe ulama yang yaqulu ma yaf'alun. Oke, ya betul betul betul. Dia berbicara, Dia bicara nyampein, tapi dia ngelakuin itu juga, iya, beliau ngelakuin itu juga. Nah itu yang jarang didapetin, dan yang paling gua seneng, beliau tuh nggak peduli dengan omongan orang, iya dan udah, beliau nyampein, ya ini Islam ya hak gitu. iya bener, Ketika kiai salah, yang dimenangkan tetap hukum mhm Islamnya mhm, gitu loh, nggak mandang itu kiai atau iya, apa. Ya mhm, Gus Bah salah satu orang yang cita-citanya kayaknya gue pengen ketemu banget gitu. iya Saking Gus Bah kan orangnya nggak mau disowanin. iya. Katanya kalau mau ketemu Gus Bah ya ikut Ikut ngajinya aja, ngajinya aja, udah ikut ikut ngajinya ngajinya aja. aja, pas ada ngajian itu udah Iya, ikut situ. iya kita doain aja mudah-mudahan panjang umur dah itu. Amin, iya semoga panjang umur Karena ya. emang kayaknya belum puas gitu ngedenger, Bener, hikmah-hikmah yang mhm, ada dari Gus Bah. Oke, itu Bro kan udah terlalu panjang lebar heeh nih. heeh, Nah sekarang kita, eee, karena ada di Pondok Arwa, mhm, ya kan, gua ngelihat lu kan yang dari dulu di sini tuh, dari belum ada santri lah, iya, gua ngomong aduh, sama lu, gua heeh, pengen punya pondok di sini gua iya, nunjuk, dan gua nggak ada modal pada saat heeh, itu. Gua minta pendapat pribadi lu aja iya, tentang lu kenal gua selama mhm ini, ngelihat pondok selama ini, apa yang terbenak dalam pikiran lu tentang seorang Faris gitu loh, mhm sampai jadi pondok ya seperti sekarang, disebut besar sih enggak, cuman ya kemajuan mhm cukup adalah mhm kira-kira dengan waktu yang 1,5 tahun ini. mhm, Gimana kira lu selama di Pondok Arwa ini, gimana lu iya. perasaannya? Jujur karena waktu dulu kan gua pas pertama ke sini jangankan santri ya, bangunan belum ada gitu, cuman ada rumah lu doang gitu. Kamar satu juga itu? Kamar satu itu, di atas itu, gua ketemu lu juga emang gimana ya kalau pengen punya pondok, pengen punya sekolah. Waktu denger itu, gua batin sebetulnya, wah berat sih, di batin gua nggak ngomong juga kan, Iya. kayaknya juga nggak bakal jadi gitu. Iya, oh, Lebih bukan karena ngeremehin Bro, iya karena sulitnya gitu kan, iya iya. ngerumusin dari awal Betul kayak betul gitu. betul betul betul. Dan lu belum ada itu tadi, modal Nggak dari ada. siapa Iya, juga modal dari gitu. siapa? Siapa yang mau investorin elu dan segala macam kan. Tapi waktu itu ya gua nggak ngomongin itu, cuman di batin gua kayaknya, "Yah paling kepengenan doang ini Oke, anak," gitu. mhm Tapi begitu waktu itu kan kita ketemu sama salah satu temen kita juga ya, mhm. Elvin itu, terus lu bilang, "Wah udah ada pondok nih Bro, udah ada sekolah," waktu itu belum ke sini lagi gua. Terus lu tawarin itu kan untuk kalau mau ngajar bisa kita di hari Sabtu, pas gua ke sini, udah ada santrinya lumayan Iya, berapa gitu, ada terus 12 waktu itu, udah 12 atau 12 13 waktu ya? itu, Heeh. heeh. Nah itu, di situlah gua mulai, oh wah beneran ini anak, mewujudkan apa Oh yang gitu? iya, Iya. oh beneran gitu. Di situ ini sejujurnya ya dari yang gua mandang mungkin kata kasarnya sebelah mata gitu kayak, Mhm. kayaknya susah sih ini, gitu. Oh dengan keadaan gua saat Iya, itu? Kayaknya dengan hampir hampir mustahil? mustahil gitu. Oke. Oh ternyata bisa nih. Nah karena apa yang lu lakukan itu yang membuat gua membatin juga di diri gua, oke sejauh mana lu bisa melangkah sesuai dengan niat awal lu misalkan, Oke, mhm. gua mau nemenin, Oke. ya. Selama niatnya ya memang Sesuai? sesuai gitu. Pada saat itu gua omongin sama lu? Iya, Oke. ya lu pengen emang investasinya ke pendidikan untuk bantu anak-anak gitu juga, gua ngelihat juga, oh anak-anak di sini juga emang, eee, sesuai orang-orang yang memang membutuhkan pendidikan tidak bisa mendapatkan pendidikan di tempat lain kemudian di Arwa bisa mendapatkan itu gitu, mungkin membuka kesempatan masa depan lebih baik gitu, Mhm. orientasinya nggak aneh-aneh misalkan. Makanya gua dari awal bilang, ini pondok gua lebih suka emang ada
peningkatan gitu, kelihatan peningkatannya per tahun, tapi nggak drastis peningkatannya gitu. Iya, Nggak yang tiba-tiba dari 12 jadi langsung 100, 200 gitu, 200 iya. gitu, langsung bangun sekolah 3 tingkat gitu, Iya, enggak. Cuman betul-betul iya nambah, jadi 30, jadi 40, iya, penambahannya wajar gitu. mhm, Artinya lu nggak karena gue selalu khawatir ketika peningkatannya itu terlalu drastis, selain membuat orang lupa, yang kedua, itu dari mana ini orang dapatnya gitu. oh iya, Iya kan? bertanya-tanya dong pasti Iya dong? pasti kan bertanya Mhm, kan, ini dari mana orang dapatnya, kok bisa gitu. Tapi gue lihat selama ini elu masih banyak curhatnya juga kan. iya, Aduh ini kelimpungan nutupin sana sini iyalah, kayak betul gitu. betul betul, Oh ini masih on track nih, gue iya, pikir, oh anaknya masih on track. Nah selama Faris, ke diri gue sendiri mmm, Faris masih on track, mhm, emang fokusnya dari dulu sama itu di pendidikan itu, ilmu, ngamalin ilmunya jadi santri itu, ya gue nemenin sejauh mungkin gue bisa gitu. oke, ya berarti kan lu tahu betul gitu ya, lu Iya, tahu betul di betul, sini memang dari nggak ada santri, iya, dari gua satu kamar, bener, dari satu kamar dan gue juga, sejujurnya kalau ditanya investornya siapa, Allah nih. ya investornya Allah ya, dan yang paling jelas ya bokap gua sampai jual tanah pernah kan buat Iya, ngebangun itu, tapi kan posisi sekarang gua lagi ngebalikin duit bokap nih, iya, gua lagi heeh, ngebalikin duit bokap, berusaha ngasih tiap bulan lah ke mhm, bokap. Banyak hal yang jauh, yang orang nggak tahu iya, gitu kan. Baik even lu sendiri tuh banyak iya, yang nggak tahu karena heeh, itu kan kepusingan gue yang luar iya, biasa bener, sebetulnya. Yang gua bicarakan pada saat ini tentang Pondok Arwa nih, gue cuman bisa bilang, ini salah satu amanah yang kayaknya nggak pernah bisa gue tinggalin sampai kapan pun gitu, karena gua akan selalu menjunjung tinggi mhm, dan seandaikan ada yang mempermasalahkan gua, mhm, dia nggak suka sama gua, dia benci sama gua nggak peduli. mhm, Tapi seandaikan dia mengganggu pondok pesantren mhm, gua tabrak sampai kapan iya pun. iya iya, heeh, Seandaikan gua dalam posisi yang benar, mhm mhm, gitu. karena ini amanah, Amanah, bener enggak bener, gua rasa karena, bener bener, ya gua dapat santri dari iya satu Bro, betul, dari satu heeh, dari satu. Satu, bulan kedua dapat satu lagi, bulan ketiga dapat satu lagi, bulan keempat dapat satu lagi. Ya 4 bulan gua dapat 4 santri. Sampai sebegininya yang ya mungkin orang ngelihatnya, "Alah pondoknya masih kecil." Ya kecil buat mhm elu, ini sudah sangat besar mhm, buat gua. Karena perjalanan yang memang dari nol, iya, betul-betul dari nol dan lu tahu gitu, kontrakan kita bebasin satu pintu mhm satu pintu satu pintu. Ya gue juga rezekinya nggak tahu dari mana, memang ini kebetulan Allah mungkin mhm semuanya yang ngasih dan ya gue otaknya mungkin bukan sendirian juga, ada mhm bokap dan nyokap gue mhm yang support luar biasa. Cuman pada saat sekarang, mhm gue selalu bilang sama bokap dan nyokap gue, "Udah diem aja, semuanya gue yang ngurus, mhm, dari nol." Dan sampai sekarang alhamdulillah, alhamdulillah, kan pondok kecil, ngajar bahasa Arab, orang Arab yang ngajar di iya sini. alhamdulillah. Gue pengen punya lab komputer, ada orang Ada yang laptop, nyumbang iya, satu lab komputer. Makanya lu juga mungkin kadang-kadang bertanya juga ya, iya, geleng-geleng juga. heeh, Ya gue nggak tahu lah pikiran lu kayak heeh gimana, mungkin kan ya cuman ketika gue cerita sama lu, itu terjadi di pondok heeh. ini. Belum lama juga ngomongin podcast kan, gue bilang Iya kan? ada, udah jadi aja Iya kan? studio, ya alhamdulillah Iya kan? gitu, Gue bilang sama heeh, lu juga, gue pengen bikin podcast nih, kan iya. ngomongnya udah lama sama lu, "Bro, entar kita bikin podcast lah," segala macam. Dan Faris kalau ngomongin pengen bikin sesuatu itu bukan pikirannya yang ya seingat gue ya, ini cari investor apa-apa, enggak, pikirannya tuh kalau di bank dapat berapa ya? Iya. Kur dapat berapa ya? Iya, gue mikirnya Ini begitu kan. modalnya Iya. modalnya dari bank ini betul Iya. kayak. Jadi ini bukan bukan nyari investor mana, enggak. Udah ceritanya, oh ya udah nih, Iya, lillahi ta'ala lillah. aja tuh, iya. Dan semuanya jadi Bro, tapi Bro. Iya Iya alhamdulillah, alhamdulillah walaupun makanya. tipis-tipis Iya jadi, itu iya. justru gue seneng tipis-tipis tuh, kita kelihatan peningkatannya, kalau nggak ada peningkatan kan kita juga ada himahnya, girohnya kan Iya jadi nurun betul, juga. iya. Cuman peningkatan itu peningkatan wajar gitu. Peningkatan Oh ya peningkatan wajar. sewajarnya yayasan pendidikan tuh harus meningkat dan peningkatannya kayak seperti ini Oh gitu. gitu ya? Gak yang tiba-tiba, jadi istana ini." Iya. Jadinya Oke oke. Nah berarti kan, itu sekilas tentang Pondok Arwa dan mungkin nanti banyak lagi, intinya kita dapat pengalaman dari cerita Agus nih, kalau dari anak santri itu ternyata masih banyak kesempatan. mhm, Dia masih, nggak harus selalu jadi ustadz, iya, nggak harus selalu jadi ustadzah, mhm, nggak harus selalu jadi tokoh agama. bener, Ya ternyata lu bisa jadi wartawan, berarti kan ini akan membuka cakrawala lain iya, kepada santri-santri mhm, bahwasannya mereka
Ya kita santri bukan berarti kita nggak bisa jadi apa-apa Iya, gitu loh. betul. Banyak pintu yang terbuka, Mhm, asal dia berjalan dengan sesuai porsinya dia dan betul. sesuai keinginan dia Mhm, serta lakukan yang terbaik lah. mhm, Maka di sini pesan dari lu kira-kira apa buat orang yang sedang mondok sekarang, yang tahap mereka tuh gambling, mhm, oke? Dia contoh di kelas 3 SMA atau mhm. kelas 2 SMA, mereka bingung nih, kalau gue masih nyantri atau di SMP pengen masuk SMA tetap mondok, dia bingung. Nah kira-kira nasehat lu tuh apa untuk mereka supaya tidak takut menghadapi masa depan? Fokus dengan apa yang lagi dihadapin hari ini gitu. Banyak santri sekarang tuh yang gue lihat kemudian pikirannya terlalu ngambang ke masa depan, nggak mikirin yang Overthinking, sekarang, overthinking. oke, terus? Yang paling penting adalah jadi santri, ya udah ngaji yang bener, betul-betul ngaji yang bener, sama di luar ngaji itu kan nggak ngaji tiap hari Mhm, 24 jam sehari kan enggak kan. Ada jeda-jeda waktu untuk memikirkan yang lain di luar ngaji. Nah itu pikirkan, apa potensi dalam diri kalian yang bisa kalian ulik gitu. Kayak di gua nemu potensi nulis itu, dari baca gitu. Gua udah nyoba misalkan, oh belajar apa, main terbangan, rebana segala macem gitu kan. Buat suara kok juga fales-fales amat oh gitu, iya, musik nggak ada ini gitu. Pernah ikut teateran juga, itu kan kalau di sekolah ada ekstrakurikuler, sebenarnya bisa nyari itu dari minat dan ekstrakurikuler itu? ekstrakurikuler, di sini kan Oke, ada ekskulnya kan. mengenali bakat Mengenali dia bakat, sendiri, iya, betul. nah itu bisa dilakukan di luar, pas di luar jam mengaji gitu. Nah itu gua rasa kan masih ada waktu untuk mengenal itu. Jadi fokus di situ. Nah karena ketika lu ini gua dapat pesan dari Radit bagus banget, Mhm, Raditya Dika tuh. Kalau lu di satu bidang itu lu paling baik di situ, lu nggak usah mikirin, pasti orang nyari gitu. mhm mhm Nah ini gue terapkan di nulis, gue itu meskipun gue bukan yang terbaik, mhm, gue selalu di benak gue harus jadi yang terbaik di nulis ini. Karena oke, ketika udah kita yang terbaik di situ, orang bakal nyari kita. mhm mhm, Nah, jadi lu fokus sekarang untuk ningkatin santri-santri, ningkatin apa yang lu punya gitu. mhm mhm. Di luar ningkatin itu, ya lu ngajinya yang serius. Karena mondok, ya awalnya lu mondok pasti orang bakal nanya agama ke lu gitu. Oh iya betul, Tanggung jawabnya itu harus ada juga kan betul, gitu. Jadi udah jangan nggak apa-apa overthinking, iya, thinking nggak apa-apa mikirin oke. ke depan gitu, tapi jangan terlalu Over, over oke, gitu. thinking-nya boleh, Thinking-nya boleh, over-nya overnya jangan. jangan. Oke oke oke. Ya, jadi mereka harus kenalin diri mereka Mhm, dulu, supaya mereka tahu bidang apa yang mereka betul. sukai, Mhm, supaya mereka bisa geluti itu semua sehingga mhm, jadi ahlinya. Karena mhm. orang akan mencari ketika Cari orang ahli kepada itu, orang yang ahli, iya, betul. Nah itu sesuai juga dengan makalah yang kita tahu juga kan, "Man arafa nafsah, nafsah arafa arafa rabbah, rabbah." Iya mhm. betul, kita tahu diri kita sendiri, Kita tahu mak kenal Tuhan Tuhan kita kita, iya, mhm. maka Tuhan kita yang memberikan kehidupan, maka kehidupan udah di tangan kita kalau Iya udah begitu, oke. udah, Ya ngomong-ngomong kalau gue ditanya keahliannya apa, gue juga nggak tahu. ya itu, Keahlian lu manajemen tuh ahli banget, manajemen. oh oh yang lu lihat begitu berarti? Iyalah manajemen, ini nggak semua orang bisa manajemen, biasa pendidikan Oh. dari nol. Oh iya iya iya. Nggak kan lu ngerintis bukan pewaris kan. Oh iya iya, betul betul Iya. betul betul. Oh berarti lu mandangnya di situ Iya juga? manajemen, Oke, lu ada di itu di manajemen luar lah, prediksi gue loh padahal loh. manajemen, Iya karena gue kan ngerasanya kalau gue heeh, gue ngerasa hidup ketika ngajar. mhm, Jadi libur ngajar santri nih, libur iya, ngajar santri berapa lama waktu heeh, puasa tuh libur ngajar lama kan. Karena gua kan ada yang ngaji rutinan sama gua lah, iya, karena ya kiainya gua di heeh sini gitu kan, heeh, ngaji bareng-bareng sama gua, ngaji kitab semuanya, Risalah Muawana itu. Dan ketika gua ngajar, gua ngerasa, "Ini hidup gua di sini." iya, Dan gua seseneng itu. Oh, tapi ternyata lu punya pandangan lain, ada juga di situ manajemen ternyata di manajemen, situ. Oke iya oke, ya berarti kan gua bisa iya perdalamin itu iya, berarti ilmunya. manajemen, Karena ini kan ya by perjalanan iya, aja gitu, heeh, tanpa gua harus berpikir kayak gimana, ya gua jalanin aja. Sambil pusing sih heeh, sebetulnya. Oke, ternyata, banyak sekali pengalaman yang kita bisa dapat ya dari ini Agus Gulam Ahmad. Pengalamannya udah banyak, tapi ternyata dia enggak bertumpu dengan apa yang dia cari selama masa pendidikan, tapi dia mencari justru keahlian dia selama dia melewati pendidikan tersebut. Ya mhm, lu ahlinya nulis ya lu tahu, iya, walaupun kita ngaji ya kita bisa, mhm bahasa Arab ya kita bisa, mhm, nerjemahin kitab ya kita iya bisa. Tapi ternyata lu hobinya memang ada di nulis, iya nulis, ini bukan kita tinggalin, heeh, tapi ternyata di masa depan ini yang harus gua gali, gitu mhm, kan berarti oke dari dulu. Oke, siap, nih banyak sekali obrolan panjang lebar kalau diomongin tentang pesantren ini ya mungkin banyak banget, soal pendidikan di Maroko juga banyak banget. Mungkin next episode kita iya, ngobrol lagi panjang supaya insyaallah, orang-orang pada tahu. Oke, closing statement dari gue itu karena tadi lu kebetulan ngomongin tentang potensi diri mhm supaya orang-orang harus sadar kan, mhm jangan melewatkan sesuatu potensi yang dia punya, mhm, maka closing statement yang gue punya pada saat ini adalah
jangan baru sadar di akhir cerita, Waduh, iya. saat waktu tak lagi tersisa, entah berarah ataupun tanpa makna, dan kita jangan pernah lupa tentang apa yang ada di dalam jiwa kita. Oke, siap. Sampai jumpa di Arwah Podcast. Saya Faris Putrafasi dan bersama Agus Gulam Ahmad. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.